wahai sahabatku, maukah engkau aku ajarkan kepadamu satu amalan yang mana tidak lain ketika kalau engkau mengamalkan daripada amalan ini, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah dan derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah engkau ajarkan daripada amalan tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Qala isbaghul wudu, perbaiki daripada wudunya engkau, senantiasa selalu dalam keadaan berwudu, perbaiki daripada wudunya engkau. Wasabr ala makarihi, dan senantiasa engkau bersabar daripada apa-apa yang engkau tidak senangi. Kemudian perbanyak langkah kakimu, kata Nabi Muhammad, wa qatal khata ilal masajid, perbanyak langkah kakimu untuk menuju ke masjid, dan tunggulah waktu pelaksanaan daripada ibadah salat. Kalau engkau mampu menjalankan daripada amalan ini, maka engkau telah terjaga, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dosamu akan diampuni oleh Allah dan derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kalau kita ingin mendapatkan adanya pengampunan dari Allah dan diangkat oleh Allah derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adanya bentuk ibadah yaitu dengan kita memperbaiki daripada wudunya kita. Kalau kita sudah memperbaiki wudunya kita, maka salah satu bentuk pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Maka sebagaimana juga dikatakan dalam riwayat yang lain, an Salman, idza tawaddal abdu tahattad anhu dzunub kama tahattad waraka hadis sajar. Orang yang senantiasa mereka berwudu, tidaklah seorang hamba yang berwudu maka akan berguguran daripada dosa-dosa yang ada pada tubuhnya sebagaimana berguguran daripada daun-daun atas pohonnya. Menandakan apa? Ketika orang itu berwudu, semua dosa-dosanya itu akan berguguran. Jadi penting untuk kita semua memperhatikan daripada ibadah wudunya kita. Kalau perlu kita setiap batal Pak, hendaknya kita usahakan untuk berwudu kembali. Setiap kita batal, usahakan berwudu kembali, karena di dalam wudu ada pengampunan daripada dosa, dan di dalam wudu ada bentuk peningkatan daripada derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk daripada penjagaan. Dikatakan di sini makna daripada kalimat ribat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maknanya apa? Al-hasim minal adu, termasuk daripada penjaga daripada musuh, pertolongan dan penjagaan daripada musuh. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan al-wudu silahul mu'min, wudu itu benteng daripada umat mukmin. Wudu itu termasuk benteng Pak, bentengnya kita daripada apa-apa yang bisa mencelakakan diri kita, apa-apa yang bisa mengganggu daripada dirinya kita. Maka kalau orang yang senantiasa mereka selalu menjaga daripada wudunya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa selalu dalam keadaan berwudu. Nabi Muhammad pernah memberikan satu nasihat kepada sahabat Anas bin Malik. Nabi Muhammad pernah memberikan satu nasihat kepada sahabat Anas bin Malik. Apa nasihat daripada Rasulullah kepada sahabat Anas bin Malik? Nabi mengatakan, ya Anas, in istata'ta an takunu 'abadan 'alal wudu faf'al, fa innaka malakal maut idza qabada ar-ruh 'abdi wa huwa 'alal wudu kataba lahu syahadatan. Nabi Muhammad mengatakan apa kepada sahabat Anas bin Malik? Wahai Anas, jikalau engkau mampu untuk senantiasa selalu dalam keadaan wudu, maka hendaknya engkau berwudu. Jikalau engkau selalu bisa dawam dalam keadaan wudu, maka engkau lakukan daripada hal tersebut. Kita jangan sampai wudunya kita hanya sebatas ingin melaksanakan ibadah solat saja Pak, tapi hendaknya apa kata Nabi Muhammad, nasihat kepada seorang sahabat Anas bin Malik, ya Anas,
in istata'ta an takunu abadan 'alal wudu. Kalimatnya abadan 'alal wudu. Jikalau kita ingin selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan terjaga, maka Nabi Muhammad sebagaimana telah menjelaskan kepada sahabat Anas bin Malik, jikalau engkau mampu selalu dalam keadaan wudu, maka kerjakan, kata Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena tidaklah seorang hamba ketika dia dalam keadaan wudu kemudian datang kematian pada dirinya. Waktu dia dalam keadaan wudu, datang kematian pada dirinya, di saat itu kondisinya dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, maka meninggal dunianya dalam keadaan syahada, dalam keadaan digolongkan seperti orang yang mati syahid. Kalau orang yang dia dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, kemudian datang kematian pada dirinya di saat itu, maka dia akan digolongkan seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan syahid. Nah, ini penting untuk kita. Yang namanya kematian itu, Pak, tidak bisa kita prediksi. Yang namanya kematian itu waktunya kita tidak tahu, tempatnya juga kita tidak tahu, caranya juga kita tidak tahu. Maka minimal kita berjaga-jaga, menjaga daripada diri kita sebagaimana kata Nabi Muhammad yang dinasihatkan kepada sahabatnya Anas bin Malik untuk selalu kita menjaga diri kita ini kalau bisa dalam keadaan berwudu terus. Bukan hanya ketika ingin melaksanakan ibadah sholat saja. Karena ketika datang kematian secara tiba-tiba kita tidak tahu. Maka di saat itu alhamdulillah kalau kita dalam keadaan berwudu, meninggal dunianya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, kita meninggal dunia digolongkan seperti orang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang yang ketika dia mampu berwudu, dia akan terjaga daripada gangguan syaitan. Umar bin Khattab mengatakan, innal wudu yub'adu anka syaitan. Orang yang selalu dia dalam keadaan wudu, maka syaitan itu tidak mau dekat-dekat dengan dirinya. Yub'adu anka syaitan. Syaitan itu akan menjauhi dirinya ketika orang itu dalam keadaan berwudu. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan yang kita bisa dapatkan di dalam adanya ibadah berwudu.